benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas apa yang disampaikannya. Ja'alal laila, Allah yang menciptakan malam. Lalu esok apa yang terjadi? Wan nahar, besok akan datang siang. Khilfatan, silih berganti. Kemarin malam, besok siang, besok malam, datang siang. Untuk apa diciptakan Allah ini semua? Liman arada ayyadzakkara, siapa yang mengingat nikmat Allah, aw arada syukura, siapa yang bersyukur atas nikmat Allah. Mudah-mudahan kita malam ini termasuk yang bersyukur atas nikmat Allah. Enak saja, cuma datang duduk-duduk dianggap bersyukur. Ya Rasulullah, ya, lima fa'alta hadza, mengapa engkau melakukan ini? Kata Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, salatnya lama, kakinya sampai bengkak. Kenapa kakinya bengkak? Karena tegaknya lama. Mengapa tegaknya lama? Karena ayatnya panjang. Hatta tatafattar qadamahu, sampai bengkak kedua kakinya. Ya Rasulullah, lima fa'alta hadza, kenapa kau lakukan ini? Qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Dosamu yang lalu, dosamu yang akan datang sudah diampunkan Allah. Kenapa engkau sholat masih lama, tegaknya lama, ayatnya panjang, kaki bengkak? Apa jawab Nabi Muhammad SAW? Afala akuna abdan syakura, aku ingin menjadi hamba Allah yang bersyukur. Ngomong-ngomong, yang ceramah ini pernah tak sampai kakinya bengkak? Alhamdulillah pernah. Kemarin 2 hari yang lalu sampai di Lok Semawe, lihat kaki bengkak, naik mobil dari Kuala Namu. Saudara yang dimuliakan Allah, tidak ada yang dapat kita lakukan kecuali 2. Liman arada ayyadzakkara, ingat-ingat nikmat Allah, aw arada syukura, syukuri nikmat Allah. Maka kita malam ini sedang mengingat nikmat. Nikmat apa? Nikmat terbesar adalah nikmat waktu, nikmat umur. Ingat, afa khalaqnakum abasa, apakah kalian sangka kami ciptakan engkau, kami ciptakan kau manusia abasa, sia-sia. Wa antum ilaina la turja'un, lalu kalian tidak akan mati, tidak akan menghadap kami. Kalian semua akan mati, semua akan menghadap Allah. Dan yang pertama ditanya Allah, apa yang pertama ditanya Allah? La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah, kaki anak Adam akan tetap tegak berdiri, tidak bergeser dari tempat tegaknya. Kita menghadap Allah bukan duduk. Malam ini kita dipersilakan duduk. Ustaz, silakan duduk, silakan duduk. Pertama kali kita lihat nama Kapolres, berikutnya Dandim, berikutnya DPR. Nama saya mana? Bayangkan kira-kira nanti di akhirat begitu juga. Lihat nama, tidak ada. Nama itu di mana? Neraka jahanam. Na'udzubillah. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Wa qina azab benar. Gara-gara apa? Gara-gara waktu banyak terbuang. Malam 12 jam, siang 12 jam, 12 tambah 12 24, 24 dibagi 3. Karena katanya waktu sekarang dibagi 3. Masuk jam 8 pagi, pulang jam 4 sore. 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. 8 jam kerja. Kalau tidak 8 jam kerja, gaji dipotong. Tidur 8 jam. Kalau tidak tidur 8 jam, kena penyakit 5L, lemah, letih, lesu, letoy, loyo, lunglai. 8 jam kerja, 8 jam tidur, tinggal 8 jam. Yang mana 8 jam? Twitter, BBM, WhatsApp, Instagram, Telegram, Telegram, kilogram. Yang mana yang akan kita bawa menghadap Allah? Yang mana yang akan kita bawa sebagai bekal? Apakah kalau kau mati istrimu ikut? Mereka sudah katakan tidak. Mereka sendiri yang mengaku malam ini tidak. Oleh sebab itu hati-hati. Tapi malam ini alhamdulillah, sejak duduk jam 8 tadi, Ustaz, siapa bilang jam 8? Kami datang kemari jam 3 sore tadi.
kami salah jadwal. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semua waktu ini tidak ada yang percuma. Oleh sebab itu ketika Ibrahim bin Adham melangkah, langkah pertama dia yakin, langkah yang kedua dia mundur lagi. Sahabatnya bertanya, kenapa engkau mundur wahai Tuan Ibrahim bin Adham? Karena aku tidak dapat menjawab di hadapan Allah, kira-kira langkah yang berikutnya ini apa jawabannya. Tapi malam ini kita bisa menjawab. Mengapa engkau langkahkan kaki ke Langsa? Datang dari Medan, datang dari Jakarta, kenapa engkau langkahkan kaki ke Langsa? Kami ingin mengingat nikmat umur yang bertambah, usia berkurang, kami semakin dekat kepada kematian. Tapi kami tidak sadar, aynama takunu, dimanapun kau berada, yudrikumul maut, kematian akan menangkap engkau dan engkau akan diminta tanggung jawab. Inna sama, telinga, apa saja yang sudah kau dengar, wal basar, mata, apa saja yang sudah kau lihat, wal fuad, hati dan pikiran. Hai tangan, tangan yang selalu menulis, apa yang kau tulis? Wahai Tuan Habibur Rahman El Shirazi, apa yang sedang kau tulis? Aku sedang menulis ketika cinta bertasbih. Apakah itu membuat orang dekat kepada Allah? Ya. Siapa di Indonesia ini yang kenal Said Nursi? Hanya profesor doktor, hanya dosen-dosen saja. Tapi ketika dirubah Said Nursi menjadi novel, anak-anak muda terpukau. Al-Fakir Abdul Somad pulang dari Mesir, singgah di rumah kawan di Kairo, melihat ada novel di lemari buku, tebalnya 200 halaman, sampulnya gambar korma onta berwarna kuning. Kutanya sahabatku, hai bro, berapa lama kau baca buku ini? Ku baca habis Isya menjelang subuh, khatam 200 halaman. Apa judulnya? Ayat-ayat cinta. Dan yang membanggakan, Abdul Somad baru pulang ke Indonesia, pergi untuk membuka rekening di bank ATM. Tolong isi dulu formulirnya Pak. Nama Abdul Somad, S1 Al-Azhar. Tadi dia tidak ada senyum, tapi ketika mau menyerahkan dia senyum. Kenapa tiba-tiba senyum? Dia tanya, Fakhri, betapa tulisanmu sudah memberikan pencerahan kepada umat. Hai engkau yang bersuara merdu, apakah suara merdumu itu mengingatkan kepada Allah atau lustu melalaikan kepada Allah? Tapi suaramu mengingatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Adakah suara yang melalaikan dari Allah? Ada. Mana lagunya? Terlalu banyak untuk disebutkan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apakah ada yang percuma dalam hidup ini? Apakah ada yang sia-sia? Tidak. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, sebesar biji sawi. Besok subuh malaikat akan menghadap Allah. Malaikat akan ditanya, hai malaikat, apa kerja orang Indonesia tadi malam? Mereka memenuhi lapangan bola ya Allah. Mereka melihat apa? Kembang api. Tapi malam ini tidak ada kembang api. Apa yang mereka lihat? Alim ulama. Apa yang mereka lihat? Bacaan Al-Quran. Maka insya Allah andai mati kita, kematian kita dapat mempertanggungjawabkan segala amal-amal kita insya Allah. Amin. Apakah Ustaz Somad siap besok mati? Insya Allah. Tapi kalau bisa jangan. Tapi mati tak dapat ditawar. Insya Allah waktu yang sudah diberikan tidak dapat ditawar, baik waktu dari Allah maupun waktu dari TV One. Waktunya sangat terbatas. Baik, pemirsa dari Mati Allah, berbicara tentang waktu tentu saja tidak lepas dari berbicara tentang habisnya waktu. Itulah yang disebut dengan kematian. Sebuah pertanyaan besar bagi kita, kematian seperti apa yang kelak akan menjemput kita? Insya Allah itulah yang akan dijawab oleh Ustaz Abdul Somad selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami, Indonesia Bertasbih. سيدنا النبي قامه
وجميل سيدنا النبي وجميل قمر سيدنا النبي Alladzi khalaqal mauta, Allah yang menciptakan mati, wal hayata, Allah yang menciptakan hidup. Pasangan hidup adalah mati, pasangan sehat adalah sakit, pasangan cantik adalah keriput dan lain. Siapa yang tidak siap menerima kehidupan ini, berani hidup, berani menghadapi mati. Takut mati, jangan hidup. Takut hidup, mati saja. Kalau belum masanya, nampak jenazah lewat, ikut. Oleh sebab itu kita ini kapanpun bisa saja datang silih berganti. Kemarin, beberapa hari yang lalu, dulu kabarnya tsunami itu melalui proses gempa dulu. Gempa dulu, air naik. Sekarang enggak pakai DP, langsung saja. Malam ini masih terjadi, saudara kita di Cisolo. Terjadi sekarang gempa. Apa maknanya ini? Mengingatkan kita bahwa dimanapun kau berada, di pantai. Bingung saya Pak Ustadz, ini malam tahun baru mau kemana? Mau di pantai takut tsunami, mau di bukit takut gunung meletus,
Mau main kembang api, takut anak gunung Merapi terpancing. Mau di rumah, takut gila. Kenapa engkau tidak buka TV? Lihatlah acara peringatan tentang kematian akan tiba. Aina ma takunu, dimanapun kau berada. Dulu orang musyrik jahiliyah, dia buat peti yang besar, dia masuk ke dalam, dia paku keliling. Kenapa kau buat paku dengan peti besar? Supaya malaikat maut gak bisa masuk. Yudrikumul maut, kematian akan menangkapmu. Walau kuntum fi burujim musayyadah, walaupun engkau berada di dalam peti yang kokoh dan kuat, jangan takut mati. Jangan pernah takut bercerita tentang mati. Ini banyak istri yang takut ketika suaminya cerita mati. Jangan cerita mati, ceritakan kematian supaya kau siap menghadapi kematian, supaya siap apa yang akan kita bawa menghadap mati. Illalladzina amanu, yang kau bawa cuma iman, wa amilus shalihat, dan amal soleh, bukan somat. Aku hanya bisa mendoakan kalian, tapi nampaknya dari keadaan kondisi kesehatan beberapa hari ini, nampaknya saudara-saudaraku, mungkin aku lebih mendahului kalian. Oh, jangan mati dulu Pak Ustaz. Bukan maknanya aku mendahului mati, aku mungkin mendahului mengiringi jenazah kalian. Kematian tidak bisa ditawar. Sampai masanya kita akan mati, malaikat maut akan mencabut. 70 kali malaikat maut menatap mata kita, melihat wajah kita. Aku cabut nyawanya. Jangan dulu, kata Allah. Ini perempuan yang pelit, yang bakhil, kedekut ini, yang tak mau sedekah ini, yang kalau beli ikat nawarnya mau mati. Aku cabut nyawanya. Jangan dulu. Ini yang orang pakai sabu-sabu, pakai narkoba, sudah tidak ada uang, pakai lem kambing. Sudah tidak ada uang, tetap juga pakai kopi campur spiritus. Kucabut nyawanya. Jangan dulu, kata Allah. Mungkin boleh jadi malam ini dia bertaubat. Mudah-mudahan yang pelaku dosa bertaubatlah engkau malam ini. Taubatlah sebelum malaikat mau mencabut nyawamu. Seperti tebasan pedang di tempat yang sama beratus kali. Seperti kambing yang dikuliti hidup-hidup. Seperti mata kail pancing ditarik dari kulit yang basah. Mana yang mau kami coba, Pak Ustaz? Coba aja tiga-tiga. Pulang dari sini ambil pedang 100 kali di tempat yang sama. Pulang dari sini kulit dicabut. Yang paling ringan, ambil mata kail pancing, tusukkan, tarik. Mau rasakan sakitnya kematian. Kalau mau yang kematian paling ringan, ambil ujung dagingmu, tarik ke atas. Rasakan sakitnya sampai akhirnya kau mati. Tapi insya Allah, apa yang paling sering kau dengar, apa yang paling sering kau tatap, itu yang akan datang waktu engkau mau sakaratul maut. Karena kau sering mendengarkan nasib puji-pujian Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayup-sayup terdengar suara Qamarun, Qamarun, Qamarun sidnan Nabi, Qamarun wa jamil, wa jamil, wa jamil sidnan Nabi, wa jamil. Oh, saya nggak tahu lagu itu, Pak Ustaz. Lagu apa yang kau tahu? Itu yang akan datang ke telingamu nanti. Itu yang akan datang merusak akidahmu. Di saat sakaratul maut, kita berdoa pagi, petang, siang dan malam. Apa yang kita minta? Allahumma khtim lana bihusnil. Banyak amalmu ke Makkah bolak balik, tidak ada maknanya. Habaan mansura, seperti debu yang diletakkan di tempat tangan lalu kau hembus keras, tak bermakna. Kau akan mati. Apa yang akan kau bawa? Allahumma ja'al akhira kalamina, jadikan akhir kalam kami inda intihai ajalina, ketika ajal kami tiba, ketika ajal kami datang, yang terakhir keluar dari mulut la ilaha illallah. Hembusan nafas yang terakhir Allah, Allah. Siapa yang membisikkan ke telinga kita? Anak,
yang dulu saat lahir kita yang berbisik ke telinganya, asyhadu an la ilaha illallah. Anak-anak yang belum diazankan dulu waktu kecil, jangan kau azankan lagi sekarang. Jangan gara-gara mendengar ceramah ini pulang dari sini panggil anak, nak sini sebentar. Asyhadu, udah semester 3. Hadisnya jelas, statusnya hadis hasan, disebutkan dalam kitab Sunan At-Tirmidzi. Nah, saat engkau lahir dulu aku yang mengazankanmu. Apa yang kami inginkan sebagai orang tua, kami sebagai ayah, kami sebagai ibu, kami tidak ingin kau belikan mobil yang besar. Untuk apa mobil besar? Kredit. Kami tidak ingin kau bangunkan rumah yang mewah, kau bangunkan rumah tinggi berlantai 2. Kami tidak bisa naik ke atas, kaki kami sudah kena asam urat. Yang kami inginkan, nak, saat kami mati meregang nyawa, engkau lah yang membisikkan ke telinga kami, la ilaha illallah. Menetes air mata, mulut pun mengucap la ilaha illallah. Tapi ada orang susah mengucapkan la ilaha illallah. La ilaha illallah. Berapa harga sawit? Kenapa? Karena otaknya dunia, isinya materi. Malam ini kita sedang diingatkan bahwa kita akan mati menghadap Allah, dan kita ingin lafaz terakhir yang keluar dari mulut kita, la ilaha. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah, seperti yang telah dijelaskan oleh guru kita tadi, memang benar, bahkan hingga di akhir tahun pun Allah masih memberikan ujian kepada kita, ujian berupa bencana longsor yang dialami oleh keluarga kita, saudara-saudara kita yang ada di Cisolok, Sukabumi. Insya Allah mudah-mudahan di akhir tahun ini, seperti tema kita malam hari ini, Indonesia bertasbih, mudah-mudahan apa yang kita panjatkan akan menembus langit sehingga Allah akan memberikan keberkahan di bumi yang kita cintai ini. Seperti yang telah dijelaskan tadi bahwa kematian akan menjemput di setiap saat. Lantas apa sesungguhnya yang perlu kita siapkan dalam menghadapi kematian? Itulah yang akan kita sampaikan selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami, Indonesia Bertasbih, yang dipersembahkan oleh Sarung Belah Timur, tentu sarung kita.